Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan tentang garis singgung lingkaran. Kalau kemarin kita baru bahas garis singgung lingkaran yang lingkarannya cuma satu. Nah, sekarang untuk garis singgung yang kedua, garis singgung lingkaran yang kedua, lingkarannya bertambah jadi ada dua. Jadi sebelum masuk ke garis singgung lingkaran atau garis singgung persekutuan nanti, kita bahas dulu tentang kedudukan dua buah lingkaran. Nah, jadi lingkaran punya beberapa antara dua buah lingkaran punya beberapa kedudukan. Yang pertama ada lingkaran yang saling berpotongan. Kalau saling berpotongan jelas ya, kedua lingkaran ini memiliki titik potong. Di sini titik potongnya nih. Di sini sama di sini. Misalkan titik potongnya ini kita kasih nama P sama Q. Jadi kalau untuk dua buah lingkaran yang berpotongan, berarti dia jelas dia punya titik potong di antara keduanya. Terus ada lingkaran yang saling bersinggungan. Nah, masih kayak yang kemarin, kalau bersinggungan berarti mereka hanya saling menyinggung tanpa memotong. Jadi cuman bersinggungan doang. Dan ada dua jenis. Ada yang bersinggungan di luar sama ada yang bersinggungan di dalam. Jadi kalau yang di luar dia itu bersinggungannya di sisi luarnya. Tuh, tapi kalau misalnya di dalam mereka ini bersinggungan di sisi dalamnya. Sebelah sini gitu. Dan ada juga kedudukan dua lingkaran yang saling lepas. Jadi kalau saling lepas ya udah merekanya pisah aja gitu. Jadi nggak ada hubungannya, saling lepas. Nah, apa sih yang membedakan antara yang berpotongan, bersinggungan sama saling lepas? Nah, nanti untuk di soal-soal selanjutnya akan dijelaskan hubungan dua lingkarannya. Ada yang bersinggungan atau saling lepas atau bahkan berpotongan. Nah, hubungannya sama si jari-jari. Kalau yang saling lepas otomatis jarak dari lingkaran A ke B ditambah sama jarak sini kan. Tuh. Jadi nanti ada perbedaan di jaraknya. Nah, untuk yang bersinggungan yang di luar kayak gini, biasanya di jaraknya nggak dikasih tahu karena di soal biasanya udah ada untuk jari-jarinya. Jadi untuk yang di luar jaraknya tinggal jari-jari yang lingkaran A ditambah sama jari-jari lingkaran B karena mereka nggak ada jarak di antara dua lingkarannya bersinggungan. Tuh, jadi ini fungsinya kalian memahami tentang kedudukan dua lingkaran untuk pembahasan materi berikutnya. Silakan dicatat dulu. Udah, sekarang kita lanjut ke garis singgung persekutuannya. Nah, ada dua jenis untuk garis singgung persekutuan. Ada dalam sama ada luar. Nah, sekarang kita lihat bedanya ya. Nah, ini untuk garis singgung persekutuan dalam gambarnya seperti ini dan garis singgung persekutuan luar. Sebenarnya udah kelihatan sih bedanya. Jadi kalau untuk yang dalam, garis singgung itu yang ibu beri warna merah ya. Jadi kalau untuk yang persekutuan dalam, garis singgungnya ke arah bawah sini. Jadi antara lingkaran besar yang atas sama lingkaran kecil yang bawah. Tuh, ini untuk yang persekutuan dalam, yang lainnya sama. Dia ada jarak antara dua lingkarannya sama ada jari-jarinya. Nanti untuk rumusnya juga masih menggunakan teorema Pythagoras seperti yang kemarin. Nah, ini untuk garis singgung persekutuan luar. Jadi kalau yang luar, mereka garis singgungnya sama-sama ada di atasnya lingkaran besar sama atasnya lingkaran kecil. Nah, untuk kedua gambar ini sama ya. Jadi untuk jarak namanya MN, untuk garis singgung namanya PQ, untuk jari-jari ada jari-jari lingkaran besar RB sama jari-jari lingkaran kecil RK. Nah, untuk perbedaan rumusnya, sebenarnya rumusnya sama kayak yang kemarin, cuman yang kemarin jari lingkarannya cuma satu. Jadi hanya melibatkan satu buah jari-jari. Nah, untuk yang sekarang lingkarannya ada dua, jadi akan melibatkan dua buah jari-jari. Nah, untuk rumusnya kita mulai dari yang dalam dulu nih ya. Misalkan kita bahas yang garis singgungnya, berarti masih sama yang kayak kemarin kan.
Kalau antara jari-jari sama garis singgung akan membentuk sudut siku-siku, berarti siku-sikunya di sini. Nah, masih sama bahwa sisi miring adalah si jarak atau si MN. Jadi untuk mencari PQ pangkat 2 berarti dikurangkan karena yang dicari bukan sisi miring. Berarti MN pangkat 2 yang sisi miring kan MN nih, dikurang sama jari-jarinya. Nah, untuk jari-jarinya karena dia dalam berarti ditambah jari-jarinya, jari-jari lingkaran besar ditambah sama jari-jari lingkaran kecil. Tuh, pangkatin 2 jangan lupa. Ini untuk yang persekutuan dalam. Nah, untuk yang persekutuan luar, untuk yang mencari garis singgungnya PQ pangkat 2 masih sama nih, berarti siku-sikunya di sini nih ya. Berarti kan MN yang sisi miring. Berarti MN yang sisi miring, MN pangkat 2 dikurang sama jari-jari. Nah, untuk yang jari-jari luar bedanya sama yang dalam. Kalau tadi yang dalam ditambah, untuk yang luar jari-jarinya kita kurang. Gitu. Tarik yang ini dikutek dulu. Jadi MN pangkat 2 dikurang RB jari-jari lingkaran besar dikurang jari-jari lingkaran kecil pangkat 2. Nah, ini untuk perbedaan rumus untuk mencari garis singgung dari lingkaran dalam sama luar. Jadi perbedaannya ada di jari-jarinya. Jadi kalau untuk yang dalam jari-jarinya ditambah, untuk yang luar jari-jarinya dikurang. Gitu. Nah, untuk perbedaannya udah jelas nih. Kalau yang dalam kan tadi garis singgungnya yang atas bawah, kalau yang luar garis singgungnya sama-sama atas. Nah, untuk yang dalam jari-jarinya ditambah. Ini yang harus kalian ingat nih, kalau yang dalam jari-jarinya ditambah, kalau untuk yang luar jari-jarinya dikurang. Sebenarnya kalau misalnya udah paham sampai sini udah cukup sih. Untuk mencari MN dan jari-jarinya tinggal rumusnya diputar aja kayak kemarin gitu. Nah, tapi berhubung di video ini gambarnya lebih jelas dan gambar ibu juga lebih bagus, jadi ibu mau menjelaskan kenapa alasannya si dalam ini ditambah dan si luar ini dikurang gitu. Kita coba ya, mulai dari yang dalam dulu. Nah, kenapa yang dalam jari-jarinya itu justru ditambah? Jadi ini kan sebenarnya kalau gambarnya kayak gini nggak kelihatan segitiga di mana kan. Jadi kita ubah sedikit gambarnya tanpa merubah nilai dari gambar ini. Nah, jadi pertama ya, untuk yang persekutuan dalam kita pindahin si MN-nya, garis MN ini kita pindahin, kita geser sejauh jari-jari kecil. Tuh, jadi kita bikin garis yang sejajar sama MN, ditarik sejauh jari-jari kecil, jari-jari lingkaran kecil. Nah, kita bikin garis di sini nih. Ini garis bayangan baru untuk memahami di mana sih letak si segitiganya. Tuh. Nah, setelah memindahin MN, jadi ini garisnya sejajar nih antara MN sama garis biru yang baru ibu buat. Nah, terus kita pindahin si jari-jari kecilnya ke sebelah sini. Pakai yang warna biru juga ya. Nah, ini jari-jari kecil tambahan. Jari kecil tambahan ini garis MN. Nah, sekarang ibu akan arsir si bentuk segitiganya. Jadi segitiganya di sini nih. Kelihatan kan sekarang untuk yang persekutuan dalam segitiganya ada di sini. Makanya karena segitiganya di sini, kenapa jari-jarinya ditambah? Karena untuk alasnya bertambah dari lingkaran besar, jari-jari lingkaran besar ditambah sama jari-jari lingkaran kecil untuk mendapatkan segitiga yang bentuknya seperti ini. Itu alasannya kenapa jari-jarinya ditambah.
Itu untuk yang garis singgung persekutuan dalam. Nah, sekarang untuk yang persekutuan luar, kenapa dikurang? Nah, jadi kita pakai pulpen biru lagi untuk ngebedainnya ya. Nah, jadi untuk yang garis singgung persekutuan luar, ini dari si garis singgungnya kita akan buat garis yang sejajar dengan garis singgung. Kita bikin dulu nih, terus kita tarik sejauh jari-jari lingkaran kecil. Jadi kita bikin garis baru yang sejajar sama garis singgungnya sejauh jari-jari lingkaran kecil. Nah, di sini garis pakai warna biru ya untuk kelihatan bedanya. Nah, jadi untuk yang persekutuan luar ini segitiganya ada di sebelah sini. Nah, sebelah sini nih segitiganya kecil. Gitu. Jadi segitiga di sebelah sini. Makanya kenapa untuk yang luar jari-jarinya dikurang, karena sisi alas yang sebelah sininya nih, yang alas sebelah sini ini hasil dari jari-jari lingkaran besar dikurang sama jari-jari lingkaran kecil gitu. Jadi sisa dari lingkaran besar dikurang sama lingkaran kecil untuk alas segitiga yang ininya. Itu alasannya kenapa yang luar jari-jarinya dikurang. Jadi perbedaannya itu ya, untuk yang dalam jari-jarinya ditambah, untuk yang luar jari-jarinya dikurang. Nah, sekarang untuk misalkan yang ditanya jaraknya atau MN, sama kayak kemarin. Berarti kalau MN pangkat 2, karena MN itu sisi miring ya, berarti kalau sisi miring ditambah Peki pangkat 2 ditambah, karena ini jari-jari singgung persekutuan dalam, berarti jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil pangkat 2. Nah, kalau misalkan ditanya jari-jari nih, berarti jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil pangkat 2 sama dengan sisi miring dikurang sisi lainnya. Sisi miringnya si MN pangkat 2 dikurang Peki pangkat 2. Nah, untuk hurufnya nanti berubah-ubah tergantung soal dia pakai titik pusatnya apa. Nah, untuk yang ini juga sama ya. Misalkan yang dicari MN nih, yang dicari MN pangkat 2, berarti kalau MN pangkat 2, MN sisi miring, berarti kalau sisi miring ditambah ya, berarti Peki pangkat 2 ditambah jari-jari besar dikurang, karena dia yang persekutuan luar, dikurang jari-jari kecil pangkat 2. Nah, kalau misalkan yang ditanya jari-jari besar, jari-jarinya, berarti jari-jari besar dikurang jari-jari kecil pangkat 2 sama dengan, berarti kalau misalnya ditanya bukan sisi miring dikurang ya, berarti MN pangkat 2 dikurang Peki pangkat 2. Ini untuk rumusnya persekutuan dalam dan persekutuan luar. Nih, silahkan dicatat dulu. Udah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama ini ya. Nah, biasa kalau misalnya dibuat soal yang tanpa gambar, jadi kalian inisiatif untuk gambar sendiri supaya lebih memahami soalnya. Jadi kita coba gambar dulu. Nah, ini kita lihat dulu nih, dia ini lingkarannya yang sekutuan luar apa dalam nih. Nah, kita baca nih dulu nih. Berarti dia persekutuannya yang luar. Kalau persekutuan luar, kita bikin lingkarannya, gambarnya asal aja ya. Ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil. Karena persekutuan luar, berarti yang garisnya di atas ini.
gedein aja lingkaran kecilnya ya, karena gitu. Terus bikin titik pusat, bikin jaraknya di sini, kasih jari-jari tuh. Nah, kita baca baru sekarang soalnya, kita tambahin apa aja yang diketahui. 2 buah lingkaran A dan B, berarti ada 2 buah lingkaran nih, A sama B. Nah, kasih nama yang besarnya A, yang kecilnya B titik pusatnya ya. Terus mereka saling lepas. Nah, berarti bener kan gambar lingkarannya yang saling lepas, bukan yang berhimpit. Karena saling lepas, jari-jarinya 16 dan 6 cm. Jari-jarinya 16 dan 6 cm. Berjari-jari 16 dan 6 cm. Berarti untuk yang lingkaran besar sebelah sini dia jari-jarinya 16 cm. Untuk yang kecil dia jari-jarinya 6 cm ya. Terus jika panjang garis singgung persekutuan luarnya 24 cm, berarti yang diketahui justru garis singgungnya nih. Berarti yang diketahui yang bagian atas ini kan, ini 24 cm. Nah, yang ditanya AB pangkat 2. Nah, kita balik lagi ke yang tadi nih ya. Ini persekutuan luar. AB pangkat 2 berarti jarak. Berarti kan ini ingat ya, ini siku-sikunya di sini nih. Siku-sikunya di sini. Berarti otomatis AB adalah sisi miring. Berarti kalau yang ditanya sisi miring ditambah. Berarti AB pangkat 2 sama dengan semuanya ditambah yang lain, berarti 24 pangkat 2 ditambah sama, karena ini jari-jari lingkaran luar, masih inget ya kalau lingkaran luar berarti jari-jarinya dikurang, berarti yang lingkaran besar 16 dikurang sama 6 dipangkatin 2, berarti 24 pangkat 2 ditambah 16 kurang 6 10 pangkat 2. 24 pangkat 2 576 ditambah 10 pangkat 2 100, berarti sama dengan 676. Ini masih belum selesai karena ini masih AB pangkat 2. Supaya jadi AB aja harus kita akarin dulu. Akar 676 adalah 26, berarti jaraknya adalah 26 cm. Selesai. Ini cara menjawab untuk yang persekutuan luar. Lanjut ke contoh 2 ya. Untuk yang contoh 2 nih, ini kita lihat dulu dia ini apa aja yang diketahui. Pertama, dia 2 buah lingkaran M sama N saling lepas. Oh, berarti kita gambar lingkarannya yang jauh-jauhan ya. Gambar lingkarannya 2 jauh-jauhan karena dia saling lepas. Terus panjang garis singgung persekutuan dalam, berarti dia yang persekutuan dalam, berarti yang garisnya atas bawah gini. Nah, ini gambarnya asal aja ya, yang penting ada yang diketahuinya. Di sini ada titik pusat, tarik garis. Tuh, ini jari-jari, ini juga jari-jari. Nah, ada 2 buah lingkaran M sama N. Oh, berarti sekarang titik pusatnya namanya M sama N. Terus panjang jari-jari lingkaran M adalah 12. Oh, berarti diketahui kalau yang lingkaran besar jari-jarinya adalah 12. Jika jarak antara kedua titik pusat 29 cm, sekarang berarti yang diketahui jaraknya nih, berarti jarak yang sini, jarak 29. Terus panjang garis singgung persekutuan dalamnya 21. Nah, garis singgungnya yang ini 21. Nah, berarti sekarang yang ditanya adalah si jari-jarinya. Nah, berarti kita di sini aja nih. Berarti kalau yang ditanya jari-jari, pakainya jari-jari besar. Karena ini kan lingkaran dalam ya. Kalau dalam berarti ditambah apa dikurang jari-jarinya. Kalau dalam berarti jari-jarinya yang ditambah. Berarti jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil
pangkat 2 sama dengan, kita masukin angka jari-jarinya ntar aja terakhir. Sekarang kita hitung dulu yang sama dengannya. Nah, berarti sisi miring yang mana? Sisi miring itu yang jarak, siku-sikunya di sini nih. Berarti sisi miring itu yang jarak ini. Berarti 29 pangkat 2, karena yang dicari bukan sisi miring, berarti dikurang 21 pangkat 2. 29 pangkat 2 841 dikurang 21 pangkat 2 441. Berarti sama dengan 400. Nah, ini masih jari-jari besar tambah jari-jari kecil pangkat 2 ya, masih belum hilang pangkatnya. Nah, supaya jadi jari-jari besar ditambah jari-jari kecil aja, berarti harus kita akarin dulu. Akar 400 adalah 20. Nah, sekarang kita punya hasilnya bahwa jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil sama dengan ini 20. Nah, jari-jari lingkaran besar kita udah punya kan, kalau jari-jari lingkaran besarnya itu adalah 12. Berarti 12 ditambah berapa supaya hasilnya 20 berapa? Tuh, atau sistematisnya untuk nyari jari-jari lingkaran kecil 20, 12 nya pindah ruas. Di sini kan plus, berarti pindah ruas jadi minus 12. Berarti jari-jari lingkaran kecilnya adalah 8 cm ya. Selesai. Ini untuk contoh yang kedua. Nah, jadi karena waktunya udah lebih dari 20 menit, Ibu sudahi dulu untuk materi garis singgung yang kedua. Kita lanjut untuk video yang berikutnya.